Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 5 ditambah ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberitakan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk lebih mudah kita memahami firman Tuhan ini, pertama, ada dua golongan masyarakat pada zaman itu yang menjadi pengikut Kristus. Yang pertama yaitu dari golongan Judaisme atau Yahudi. Jadi mereka ini sudah mengenal hukum Taurat sejak Tuhan berikan lewat Musa sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Sehingga bagi mereka ini keselamatan itu, kehidupan kekal itu hanya dapat diperoleh ketika mereka melakukan hukum Taurat itu dari A sampai Z. Disitulah sumber keselamatan itu. Itulah pemahaman mereka yang berlatar belakang dari Judaisme masuk menjadi orang Kristen. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, itu dari golongan-golongan kafir, yang dulunya mereka penyembah-penyembah berhala seperti nenek kita dulu,
lalu lewat pemberitaan para rasul-rasul, lewat penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh rasul itu, lalu mereka berbalik dari kekafiran kepada Kristus. Mereka percaya. Nah, tapi Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah persekutuan itu, para orang-orang Judaisme ini selalu menekankan kepada saudara-saudaranya Kristen yang dari bangsa-bangsa kafir, hei kamu orang-orang yang mantan kafir, ketika kamu mau selamat, jika engkau masuk ke surga, jika engkau menerima kehidupan yang kekal, harus kamu lakukan hukum Taurat ini. Itulah perdebatan, itulah selalu persoalan di antara jemaat Kristen pada mula-mula itu. Nah, oleh karena itu Amanginang untuk meluruskan pemahaman akan keselamatan itu, lalu Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya dapat diperoleh lewat iman. Makanya dalam topik minggu kita di sini dikatakan dalam warta kita bahwa dibenarkan karena iman. Nah, menjadi sebuah pertanyaan Amanginang, iman yang bagaimana yang menyelamatkan itu? Haporsiaon na sungod dia do na peluahon. Saya sudah pernah khotbahkan beberapa bulan yang lalu, ada hanya mengingatkan kembali, ada 4 macam gambaran tentang iman sesuai dengan di Alkitab kita. Pertama, kalau kita baca Yakobus 2 ayat 19, di sana Rasul Yakobus mengatakan, engkau percaya Allah itu ada? Lalu dijawab, ya saya percaya. Tapi ingat bahwa setan-setan juga percaya Tuhan ada. Tetapi sekalipun setan-setan iblis itu percaya kepada Tuhan, tapi mereka selalu memberontak kepada Allah. Jadi artinya bukan iman seperti itu yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu berkat, saya tanya apakah Bapak Ibu percaya? Percaya. Tapi kalau dari sikap perangai Bapak Ibu selalu memberontak kepada Tuhan, maka bukan iman seperti itu yang menyelamatkan. Yang kedua, ada iman seperti Yakub. Kita ingat cerita Yakub, anak Ishak. Sekalipun Yakub itu sudah diberkati oleh Tuhan, bahkan lewat mimpi di Betel, dia bermimpi, dia melihat malaikat Tuhan turun naik dari surga, dan di situ Tuhan berfirman akan memberi jaminan yang pasti, menyertai, melindungi, memberkati Yakub. Tetapi Yakub itu lebih dominan mengandalkan logikanya, kekuatannya, pikirannya. Di mana itu sampai-sampai waktu itu dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Lalu pada waktu itu Tuhan berkata, hei kamu tidak Yakub lagi. Yakub artinya penipu. Kamu bukan penipu lagi. Saya akan rubah kamu menjadi pendekar Israel. Namamu Israel. Karena pada waktu itu sebelum diperbaharui, iman Yakub itu lebih dominan mengandalkan logikanya, mengandalkan pikirannya, sampai-sampai dia mengotot-otoi si Maduana silaban situa toda jemar kada perjual yak silaban dote
mertuanya itu dibodohi untuk mengambil harta mertuanya itu. Demikian juga dia menipu saudaranya itu Esau, menipu ayahnya Ishak. Nah, itu menggambarkan karena dia takut tidak mendapat kehidupan nanti, lalu dia mengandalkan logikanya, pikirannya. Amanginang, bukan iman yang seperti itu yang menyelamatkan. Lalu yang ketiga, kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 30, sekalipun murid-murid itu sudah bersama-sama dengan Yesus melihat berbagai-bagai tanda mujizat, air menjadi anggur, yang mati dibangkitkan, yang buta dicelikkan matanya, yang lumpuh bisa berjalan, dan memberi makan 5.000 orang. Tetapi iman daripada murid-murid itu selalu khawatir akan hidupnya. Sampai-sampai Yesus mengatakan, apakah kamu tidak pernah melihat burung-burung di udara itu? Burung di udara itu tidak pernah dia menabur, tapi Tuhan cukupkan kebutuhannya. Apakah kamu tidak melihat bunga yang di ladang itu? Sekalipun dia tidak pernah dia menenun, tapi jauh lebih cantik, lebih indah bunganya itu dari baju Raja Salomo. Karena para raja lah pada zaman itu yang paling cantik, yang paling mahal bajunya. Sekalipun baju Raja Salomo itu cantik, mahal, tapi jauh lebih cantik bunga yang di ladang. Nah, jadi seperti itu, iman seperti itu tidak iman yang menyelamatkan. Jadi molo khawatir kamu amanginang dingoluon dak kaporsiaon napaluahoni. Kalau kau katakan kamu percaya kepada Tuhan, ya, tapi setelah pulang dari gereja khawatir holso ada mana menono. Buana mon bapak ni Joshua. Ayang bos ono do mulak mahita tutuba. Aku uang listrik besar bayar, sewa rumah begini begana dan lain sebagainya. Itulah iman yang khawatir. Iman yang seperti itu tidak menyelamatkan. Iman seperti Yakub juga tidak menyelamatkan, yang mengandalkan logikanya. Jadi kalau saya diam dalam kugugum pikiramu amanginang tak kaprosiaun nabaluahuni. Sekalipun kau katakan tiap minggu aku percaya kepada Allah, percaya sama Yesus, percaya sama Rohku, tetapi ketika kamu lebih dominan mengandalkan logikamu, kamu lebih khawatir akan hidup ini, itu bukan iman yang menyelamatkan. Nah, oleh karena itu, bagaimana yang menyelamatkan itu? Lalu Rasul Paulus mengambil contoh. Inilah iman yang menyelamatkan. Diambillah peristiwa atau tokoh yang namanya Abraham. Iman seperti Abraham inilah yang menyelamatkan. Tentu Bapak Ibu, mungkin sebagian kita sudah tahu bagaimana iman Abraham itu. Awalnya Abraham itu adalah seorang kafir, penyembah berhala di Ur Kasdim. Tetapi ketika ada suara Tuhan datang kepadanya, Abraham, keluarlah kau dari sini ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia tidak tahu di mana itu. Dia tidak tahu bagaimana kehidupan di tempat yang baru itu. Bagaimana nanti masa depannya di sana. Dia tidak tahu. Padahal dia sudah mapan di Ur Kasdim, sudah kaya, memiliki banyak hamba, hatoban di sini. Tetapi karena suara Tuhan itu dia pasrah, dia imani, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia tidak khawatir akan pertolongan itu. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu Paulus itu mengambil contoh, mengambil gambaran iman seperti Abraham inilah yang diminta Tuhan kepada kita untuk
mengimani peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib. Sebagaimana kita ketahui, Amanginang, tidak ada di antara kita yang bisa melakukan hukum Taurat itu dari A sampai Z. Bisa kita melakukan hukum Taurat yang kelima, menghormati orang tua. Tapi mungkin titik ketujuh atau titik ke-9 kita langgar, jangan kau berdusta. Apa yang gurama kita, Amanginang, sering kita berdustakan. Acugari mulai telepak pamu kamata di mana kau pak? Ai madah Jepang nak kain dot hula-hulai. Jadi rak bawa dot hula-hulai, tapi nak rak dot hula-hulai mana? Tapi aman, kan? Apalagi handphone sekarang kan, kalau telepon di mana sekarang? Aman. Ai madah lagi ngadi lampu merah, namang ini lampu merah. Tapi tidak tahu. Artinya kan satu dari hukum Taurat itu kita langgar, maka semua hancur, tidak akan bisa. Tidak ada. Oleh karena itulah, untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, lalu Allah datang dalam bentuk manusia, berinkarnasi, bertopengkan wajah manusia. Dialah yang melakukan hukum Taurat itu sebagai manusia secara 100% sempurna dari A sampai Z. Makanya ketika dia disalibkan, salah satu perkataan Yesus di kayu salib, dia mengatakan telestai, dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia, sudah selesai. Nunga marujung. Apa yang selesai? Dia sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab yang sepatutnya diemban oleh manusia, yaitu melakukan hukum Taurat itu. Tetapi karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat itu dari A sampai Z, lalu dialah turun. Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, tetapi sekalipun dia manusia tidak berdosa, dialah melakukan secara utuh, sempurna semuanya hukum Taurat itu. Makanya siapa yang percaya kepada Yesus seperti iman Abraham, iman yang seperti itulah yang dikatakan di sini membenarkan kita. Makanya kalau kita baca tadi ayat 4 Amanginang, di situ dibuat begini. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Monokarejo huamang gaji harian dari jam 8 sampai jam 5. Pastido dileu gaji itu hakmu, bukan hadiah. Tetapi kalau Amanginang bekerja dari jam 8, tahu-tahu di tengah hari datang hujan deras, sehingga hanya 1 jam Amanginang kerja, lalu sorenya datang yang memberi kerja samamu, sebenarnya nian olah sajubuh kari jubah alai to emak uleu magaji pun sadari gabe 200.000 contoh saja sajuk bohonnya kari itu anggo mangutun na sajomon yang iko kurang aku do gajimi alai karena anugerahku asini rohatku to emak hupul hom masudi gaji 6 tahatai 200.000 sedari. Itulah yang disebut dengan hadiah. Itu yang disebut anugerah. Nah, seperti itulah makna pengorbanan Yesus. Yesus telah mengorbankan dirinya dan menjadi penebus dosa kita. Jadi ketika Allah melihat manusia, bukan kita lagi dilihat, tapi Yesus yang telah tercurah darahnya di Golgota. Boleh tak pahami Amanginang, atau saya buat contoh lebih gampang. Dulu ada satu kampung saya, Danglomoro Hanau Kelana, Alemanutulomong Maborunon Ikonido,
Saud dia. Makanya ada lagu mengatakan langgei nangda manakso langgei nangda da buah tokui nangda dalang keki tutu nokui nangda lo moki opio inaga. Dua lagu katakan dugi tutu di mana malu mau nak dugi Roma bapak nau makna madok mulai sedarion dak agak beho boruku dibuat di mana ma bayon diputus songo perputus ni bayonon songoni ma perputus ni rohaku tuho borung edang lo mau rohakui helakuina juga ribusi diputus bodo pedilas ale mau bayo diputus mos name mau dilas lagi tamu kika itu kakaknya dulu tapi 5 tahun kemudian dengan menguluni helanaon dapat mapasuk-pasuk Roma ma menurut-nurut kan menurut matong dugi Roma natoras ni buru-buri tahe anggo mamereke lakoduk burukun mohok dope roh ale-ale ni pahupukon mula ma roha. Jadi dia melihat bukan helanya, bukan borunya. Kalau melihat helanya, borunya dia marah. Tapi ketika dia melihat paupunai ama ya sinopung ama paupukon nanti ku beli bajunya yang sepatunya berlampu-lampu yang begini tahe mula maro opung si anu mulai sedarion opung ni si Joshua na mau dan bapak di sianu dia melihat. Dia tidak melihat helanya, dia tidak melihat borunya. Kalau itu yang dilihat dia marah. Tapi dia melihat cucunya. Gabe bulak mah rohani. Bapak Ibu, seperti itulah diperbuat Allah kepada kita. Sebenarnya kalau kita dilihat Tuhan, hukuman mati. Tapi dia melihat Yesus yang telah berdarah, yang telah mati di Golgota menebus dosamu. Sehingga seakan-akan Tuhan itu berkata, mulak mah roh saya benarkan. Makanya amanginan kenapa kita berdoa terakhir dalam nama Tuhan Yesus? Karena tidak seorang pun manusia yang bisa berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan itu maha kudus. Ikon melalui Yesus berita. Jadi Yesus dona diberingi debata naga de coma sehingga gabi marpangunahi ma rohana seperti yang diperbuat opung tadi ama ngopung teh ngabal gawa mang bijak yopukon mula ma roha. Jadi dia melihat cucunya, bukan melihat helanya borunya. Sekali lagi mengingat, kalau melihat helanya borunya dia marah. Kalau Allah melihat kita dia marah. Tapi dia melihat kita di dalam Yesus yang telah tercurah darahnya di Golgota. Makanya ada nyanyian kita bahasa Batak mengatakan, saya lupa di bahasa Indonesia apa katanya di begini. Tu dia ho du mate ho. Kemana kamu setelah kamu meninggal? Ama jawabanmu amanginan. Kalau imanmu seperti Abraham, maka kamu bisa mengatakan tu surga. Saya masuk ke surga. Alasanmu apa? Karena Yesus telah menebusku dari dosa. Dari teh hatane detai 170 pati. Jadi kamanginang teologi buku Bibel adalah di buku pendek. Ketika kita kurang memahami Alkitab, baca buku pendek. Dalam buku pendek kita 174 dikatakan di sana pardosa hodido roham naso tamame bongot dan pola alami dosaku benda sudah to bongot nausai do dosami pikar Tuhan Yesus istempel lunas. Ketika itu kita imani seperti iman Abraham pasrah, itulah iman yang menyelamatkan. Jadi sutung ragu hoa manginang madok molo mati au tu dia do tutu molo hala iyo dia insyaallah mudah-mudahan tu surga mamereng disimai tergantung tu debatama nggak tahu tidak. Tetapi ketika kita mengimani itu dosamu sudah digarap, sudah lunas, maka ketika pertanyaan itu timbul, kemana kamu? Tu dia tu surga. Itu
sebabnya amanginang dalam perjanjian baru, ketika seseorang mati, kematian itu dianggap sebagai kutukan. Upah dosa adalah maut. Mau lemar dosa mati, uhumadui. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, ternyata kematian itu dirubah menjadi keberuntungan. Baca itu Filipi 1 ayat 21. Ai Kristus dohangu lua diau jalan labado hamatian. Makanya nyanyian kita mengatakan hamatiani perhitian namanya. Jadi kalau kita nanti mati bukan lagi hukuman tapi keberuntungan. Untung Kristus adalah kematian dan kematian adalah laba. Ai Kristus doa mulut diau jalan laba dong hamatian. Ketika Kristus menaklukkan kematian itu, maka bagi kita yang percaya, kematian itu bukan lagi sebuah kutukan yang sangat menakutkan, tapi sebuah keberuntungan. Jadi udah pulang biar kita mati, udah bunuh diri dah. Itu udah suatu salah itu dah. Kalau sudah waktunya kita mati, kita ingat kematian itu adalah keberuntungan. Karena apa? Karena Kristus telah mengalahkan dosa dan kematian ini. Makanya dalam firman di sini, iman Abraham itulah yang menyelamatkan. Itulah yang dikatakan di sini, iman dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikanmu. Aihatani detai pia manginang madok nang tangan nang pat sudedo berdosa. Kalau dari situ Tuhan menilai siapa di antara kita yang selamat, tidak ada. Ai semaboy malua. Ai nang tangan nang pat sudedo berdosa, tidak ada yang benar. Tak, makanya dibuat di sini istilah dibenarkan. Dibenarkan karena iman. Bukan karena benar, tapi dibenarkan karena kita sudah menerima Kristus yang telah mati. Dan sekali lagi menginang Yesus mengatakan sudah selesai. Semua persyaratan-persyaratan yang diperbuat di perjanjian lama sudah sempurna dilakukan Yesus. Dialah wakil kita melakukannya. Oleh karena itu, supaya Bapak Ibu selamat, imanilah pengorbanan Yesus itu. Peganglah terus imanmu. Jadilah seperti iman Abraham. Tidak goyah, tidak bersandar pada diri sendiri, tidak memakai logika. Mau logika atau tak pakai mengatusi tang dapot ya mangga. Tidak mungkin. Tapi iman itu adalah pasrahkan hidupmu kepada Tuhan agar kita ikut menjadi selamat. Dan yang kedua, mengenang bagian sudah beriman seperti Abraham, pasti dia melakukan hal-hal terbaik dalam hidupnya. Pasti dia menghadirkan surga di tengah-tengah keluarganya. Artinya menciptakan damai, menciptakan posniroha. Molonungah tahap persiai Kristus nang mate haru dirina nggak dilehon, dirina nggak dikorbaton, apalagi mah hal-hal yang di dunia ini. Jadi kita beriman seperti Abraham, berarti tidak ada lagi rasa kekhawatiran, tidak ada lagi rasa ketakutan. Sedangkan kematian itu musuh manusia yang paling ditakutkan sudah ditaklukkan, apalagi mah akan ditolong. Atau nggak kamanginang hatani detai 174 ayat terpati di dok haporsiai mahatai aido hangguluan. Imanilah firman itu, itulah kehidupan. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, supaya kita beroleh sukacita dalam surga, hanya satu kuncinya. Carilah beriman seperti Abraham. Apapun kata dunia, apapun kata-kata di internet tentang iman kita dari saudara-saudara kita seberang sana, jangan goyah. Setialah sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi menginang,
Ketika orang bertanya sama dirimu, kemana kau mau marujung lulu, katakan saya ke surga, karena saya sudah ditebus dengan darah Kristus, sudah lunas dikarang. Oleh karena itu bersukacitalah kita. Ketika kita pulang dari gereja ini, kita bersukacita karena Kristus telah menggarar, melunasi hutang dosa, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin.